Merapi. Ada pelajaran lagi dari Merapi. Nanti kalau ada googling kejadian Merapi 2010, foto-foto Merapi 2010, nanti kemudian ada foto orang bopong orang dengan cara begini, bopong sambil lari di tengah kepungan api, sini api menyala. Nah, itu foto terbaik nasional, foto yang dinobatkan sebagai foto terbaik nasional 2011 oleh foto terbaik nasional, dan fotografernya dari media Indonesia mendapatkan penghargaan terbaik nasional, dan foto itu kemudian dan fotografernya diikutkan lomba foto Pulitzer. Kalau fotografer tahu Pulitzer itu apa? Pulitzer adalah penghargaan terbaik internasional. Foto itu disertakan. Dan foto itu adalah foto evakuasi Dusun Bronggang. Dusun Bronggang di Argomulyo pada saat kejadian letusan yang ketiga. Letusan Merapi yang ketiga yang terbesar. Letusan ketiga dalam satu waktu ya. Itu saya ingat banget, itu kejadian tanggal 5 November 2010 tengah malam, jam 12 malam. Itu evakuasi. Dan yang difoto adalah saya. Tapi saya tidak ingin menceritakan itu. Yang ingin saya ceritakan adalah waktu itu saya membagi tim dalam beberapa pasukan rescue. Saya ingat saya ada 7 pasukan rescue, 7 tim rescue. Tugas bencana Merapi itu beda dengan bencana-bencana lainnya. Kayak misalnya gempa atau banjir bandang, beda. Semua bencana punya karakter yang berbeda. Tapi tugas Merapi itu karena memang harus ekstra hati-hati. Kayak kemarin saya bilang, kita tuh hide and seek, main petak umpet sama awan panas, ya. Bisa lari-larian lagi evakuasi, tiba-tiba awan panas datang, kita lari. Nah, saat briefing pagi kayak briefing malam kayak begini nih, kita udah bilang, tolong jangan lupa kalian para komandan, anggota-anggota, cek kelengkapan APD, alat pelindung diri, dan juga kelengkapan lainnya di mobil disiapkan. Salah satu yang disiapkan adalah ember yang penuh air sama selimut-selimut tebal. Buat apa kira-kira? Pada saat Anda sudah tidak lagi mampu untuk berlari dikejar awan panas, satu-satunya cara yang Anda lakukan adalah Anda masuk ke dalam mobil dan basahi selimutnya, tutup semua mobilnya dengan selimut-selimut basah tersebut. Saya jelaskan waktu itu sama teman-teman. Ada satu anggota yang nanya, kalau kita kena awan panas dalam mobil yang diselimuti pakai selimut basah itu, kita selamat? Dan saya bilang enggak juga, mati juga sih. Ya terus gunanya apa? Gunanya buat saya, nanti kalau saya evakuasi kamu, saya masih ngenalin kamu nggak angus-angus banget. Oh ini Pajar, kelihatan mukanya walaupun agak mateng gitu. Ya. Oh ini Delia gitu, kelihatan walaupun cuma jilbabnya yang kebakar gitu, tapi mukanya masih merah-merah dikit lah, tapi mati gitu. Karena beberapa kali di evakuasi Merapi itu saya evakuasi orang-orang semuanya angus, sumpah. Anda tahu awan panas itu berapa panasnya? 600 derajat. 6 kali panasnya air mendidih. Ada mau ngerasain? Saya mah enggak. Oke. Nah, cerita tentang tim rescue ini jadi begini. Karena saya bagi tim rescue dan kita selalu di ring 2. KRB 2. Jadi kalau Merapi itu ada KRB 1, KRB 2, KRB 3. Jangan nanti, kenapa Anda harus belajar? Nanti kalau Anda tugas di Merapi jangan salah. Masuk ke KRB 3. Terus Anda masukin KRB 1. KRB 1 itu apa? KRB 2 itu apa? KRB itu kawasan rawan bencana. Ya, KRB 1 berarti lokasi aman.
di biasanya 30 kilometer dari pusat Merapi, pusat gunung. KRB 2 di tengah-tengah. KRB 1 itu 5 sampai 10 km. KRB 3 5 sampai 10 km di lingkaran Merapi. Kalau KRB 2 berarti mulai kilometer 11 sampai kilometer 19 20. Nah, KRB 3 adalah kilometer 21. Itu biasanya aman. Nah, tugas tim rescue itu berjaga-jaga di KRB 2. Nanti kalau ada evakuasi masuk ke KRB 1, KRB 3. Kawasan yang paling rawan. Nah, kita tuh berjaga di situ. Ada satu pasukan dan ada orang yang bertugas untuk nganterin makanan dari dapur umum. Itu relawan-relawan lagi. Relawan dapur umum dan logistik. Tugasnya siang atau sore, malam nganterin makanan ke pos depan. Ya, ini kan bagi tugas ya. Kalau dalam para pendaki itu ada istilahnya ada camper, climber, hiker. Pernah dengar istilah ini? Camper, climber, hiker. Camper ini orang yang di camp. Itu satu tim tuh biasa begitu. Ada climber. Kalau misalnya ada pendakian di gunung-gunung yang besar ya, sama satu lagi hiker. Jadi nggak semua satu tim itu kadang-kadang muncak sampai di atas. Tapi ada satu tugas, ada orang yang tugasnya tuh bolak-balik nganterin logistik atau apa, dan itu juga kita pakai filosofi itu. Ada orang di dapur umum yang kadang-kadang ya, mereka orang rescue juga, cuma karena punya kebiasaan dan bisa masak, maka kemudian saya pilih. Waktu itu namanya Kang Idong. Kang Idong silakan masak. Dan juga ada Yayan dan Asep dan lain-lain, itu tugasnya ngantar logistik ke tim rescue di depan. Suatu hari ceritanya begini. Telat masak, telat matang dan telat nganter. Harusnya jam 12, setengah 1 atau jam 1 kita udah makan. Tapi karena pagi kan kita nggak makan, paling cuma cemilan pisang goreng itu. Jadi buat ganjil perut di pagi-pagi. Jam 5 kita jam 6, setengah 6 udah berangkat evakuasi. Kenapa jam setengah 6? Karena belum ada angin, belum ada diganggu-ganggu angin. Kalau udah mulai diganggu angin, kacau balau. Ya, karena awan panas bisa kemana-mana. Nah, jam 2 siang, jam setengah 2 kita udah lapar, belum datang makanan. Akhirnya saya bilang gini, ya udah tahan dulu aja. Tiba-tiba setengah 2 ada yang datang dari tim lain ngasih makanan. Anak-anak bilang, "Dan terima nggak?" Ya kalau udah lapar terima aja, makan. Tapi saya ingat, nanti kalau ada tim kita bawa makanan jangan ditolak. Ya, saya bilang jangan ditolak. Akhirnya mereka makan duluan kan. Setengah jam kemudian tim kita datang bawa makanan. Saya bilang, "Yan, gak apa-apa, taruh situ. Nanti anak-anak makan." Siap, Dan. Mereka balik lagi ke base camp, ke posko. Sebagian besar udah pada makan. Terus saya bilang, kalau anak-anak nanya, "Dan kita udah pada makan, gimana? Kalau mau makan masih lapar, makan lagi aja." Namanya relawan. Makanan kan cuma ada 2, enak dan enak banget. Akhirnya kan teman-teman makan. Ya makanan cuma ada enak dan enak banget kalau relawan, gak ada yang nggak enak gitu ya. Tapi kali itu beneran. Makanan diantar ternyata nasinya tuh belum matang. Nasi setengah matang. Mungkin karena mereka buru-buru atau gimana, dianterin. So, teman-teman saya bilang, kalau yang mau makan, makan. Kalau yang enggak, jangan pernah bawa pulang nasi yang udah dimakan. Saya bilang, ada waktu ada 3 regu. Jangan ada yang bawa pulang. Kalaupun Anda nggak suka, silakan. Mau dikasih kambing, dikasih ayam, silakan. Jangan bawa pulang. Saya perintah sekali lagi, jangan bawa pulang. Ada yang bilang, ini nggak enak. Ya, tumben biasanya relawan itu cuma enak sama enak banget. Ya, soal makanan, saya waktu di Ciwidey, Lembang, longsor, itu 2 hari di atas nggak ketemu makanan. Sekali ketemu makanan nasi bungkus bekas dan nasi bungkus bekas kemarin. Saya sama waktu itu sama Anwar, "Dan ada nasi nih, kita belum makan." Kalau turun jauh ke bawah ngambil makanan, nggak ada yang nganterin, dan naik lagi capek lagi. Ya udah makan aja. Pas dimakan basi. Tapi karena lapar ya udah makan aja, hajar, bismillah. Nggak apa-apa. Balik lagi ke soal tadi ya, ke Merapi tadi, cerita Merapi.
Ternyata malam-malam pulang kita turun dari KRB 2 ke posko ke bawah, itu makanan dibawa pulang. Kan on. Ngomong lagi, kalau ngasih makan buat tim rescue tuh jangan yang begini, sakit perut kita. Ngomong sama tim dapur umum. Tiba-tiba orang dapur umum, si komandan dapur umumnya Kang Idong datang ke saya sambil nangis. Kang, tolong bilangin bang. Itu sama teman-teman rescue yang sok tahu itu. Saya juga rescuer. Karena abang berintahin saya di dapur umum, saya nurut bang. Saya bisa kok pengen minta abang saya bisa tim rescue aja. Gak usah sombong lah. Saya dapur umum tuh masak capek. Walaupun memang oke ini masakan kita nggak bagus. Tapi nggak gitu caranya. Emang makanannya dibawa pulang? Iya dibawa pulang. Mereka ngomong gini. Oke. Pas briefing saya kumpulin semua. Saya bilang, rescue 1, rescue 2, rescue 3, push up 50 kali. Saya nggak peduli kemampuan mereka apa. Saya nggak peduli mereka senior apa. Saya suruh push up semua. Saya bilang, kalian tahu nggak kesalahan nggak? Setelah mereka push up 50 kali. Dan saya bilang, tahu nggak kesalahan kalian? Nggak tahu. Kenapa suruh push up? Akhirnya ada yang sadar. Ya maaf Dan, tadi kita bawa pulang nasi. Oke, lu tahu kesalahan lu. Kenapa lu bawa pulang? Akhirnya mereka sadar semua. Dibawa pulang nasinya. Saya cuma bilang, jangan hanya gara-gara lu di garda depan, kemudian lu menyepelekan kerjaan orang lain yang ada di garda belakang. No. Nggak ada yang boleh merasa lebih penting dengan perannya. Nggak boleh kalau lu di depan, di belakang, atau di tengah sama-sama penting. Jangan mentang-mentang lu ada di garis depan, di garda depan, berhadapan langsung dengan Merapi, berhadapan langsung dengan evakuasi dan lain-lain, kemudian lu merasa lebih penting. No. Striker kalau nggak ada penjaga gawang jebol juga. Ini pelajaran yang saya sampaikan kepada teman-teman. Apapun tugas Anda, satu ya, apapun tugas Anda, apapun yang diberikan pada Anda tugas oleh komandan, jalani itu. Dan itu sama pentingnya dengan tugas yang lainnya. Kedua, kalau Anda dipercaya jadi di garis depan, nggak boleh sombong. Anda nggak boleh merasa Anda paling hebat dan lebih hebat dari yang lain. No. Semua sama pentingnya tugas. Kalau cuma mau sok-sokan ya jadi relawan. Kalau mau merasa penting jangan jadi relawan, jadi artis aja. Dan orang-orang yang saya hukum itu senior-senior. Orang-orang dengan sertifikasi kemampuan, sertifikasi rescue-nya banyak. Ada orang yang sertifikasi rescue-nya 11 keahlian rescue. Saya bilang, saya nggak peduli Anda siapa. Tapi sekarang saya komandan di sini. Dia sempat marah dan saya pulang. Saya nggak butuh orang yang nggak punya integritas. Saya nggak butuh orang yang sombong. Mau sehebat apapun Anda, nggak boleh one man show. Nggak boleh merasa paling hebat. Nggak ada.